Bab 630. Cedera pergelangan kaki Direktur Wanita. Hei, hati-hati. Kenzi Harimurti melihatnya jatuh ke arahnya, dan tanpa sadar memeluk tubuhnya. Jika bukan karena gerakannya yang cepat, Nika Cortez pasti akan jatuh tersungkur di bawah kakinya. Direktur Cortez, bagaimana situasimu? Di pelukan Kenzi Harimurti, Nika Cortez agak tidak senonoh sekarang, dengan satu tangan melingkari pinggangnya dan yang lainnya di pantatnya, sementara Nika Cortez seolah-olah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Bajingan, menjauhlah dariku, jangan sentuh aku. Nika Cortez mendorongnya dengan keras karena malu, merasa sedikit kesal di hatinya. Jatuh ke pelukan pria ini tiba-tiba adalah hal yang sangat menjijikkan, tapi pria tak tahu malu ini masih memeluk pantatnya dengan tangan kotornya. Nika Cortez sangat curiga, pria ini sengaja mengambil kesempatan. Oke, kalau begitu aku tidak akan menyentuhmu. Melihat bahwa dia tidak menghargainya, menganggap dirinya sebagai hooligan, dan tidak peduli apakah dia bisa berdiri diam, jadi dia melepaskan tangannya, dan pada saat yang sama menggerakkan tubuhnya ke depan, ambil langkah mundur yang besar. Ah, tangisan lembut. Tidak mengherankan, Nika Cortez tidak bisa berdiri, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh di bawah kaki Kenzi Harimurti. Nika Cortez jatuh dengan sangat menyakitkan hingga dia hampir meneteskan air mata. Dia berkata dengan marah, bajingan, Kenan Harimurti, kamu bajingan. Mengapa kamu tidak menghentikanku saat kamu melihatku jatuh? Kamu. Nika Cortez marah. Dia berharap bisa menyeret orang ini keluar dan memukulinya sampai mati. Kemarilah dan bantu aku. Sayang sekali pergelangan kakinya sakit parah sekarang, jadi dia hanya bisa mencari bantuannya untuk saat ini. Hei, aku bisa membantumu, tapi Direktur Cortez, mari kita perjelas dulu. Kamu memintaku untuk tidak menyentuhmu. Jangan tidak masuk akal dan salahkan aku lagi nanti. Kenzi Harimurti ingin tertawa, ada bagian merah besar dan bengkak di pergelangan kaki kirinya. Seharusnya pergelangan kakinya terkilir di pagi hari. Sayangnya, barusan dia memutarnya lagi, menyebabkan cedera kedua. Diperkirakan dia bahkan tidak bisa berdiri. Mempertimbangkan bahwa dia adalah seorang pria, dia selalu harus menunjukkan sikap di depan wanita, jadi Kenzi Harimurti menahan senyumnya, mengangkatnya dari tanah di pinggang, dan membaringkannya di sofa. Nika Cortez dipeluk, wajahnya yang cantik semerah pantat monyet, terasa panas. Awalnya, dia tidak ingin disentuh oleh pria tak tahu malu ini, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain dipeluk olehnya, sungguh memalukan. Anda harus tahu bahwa Nika Cortez adalah kecantikan gunung es yang terkenal di perusahaan. Dia tidak pernah berpura-pura kepada pria manapun, apalagi membiarkan pria manapun menyentuh tubuhnya dengan santai. Itulah mengapa ada desas-desus tentang frigiditas, tetapi sekarang pria ini memanfaatkannya secara terbuka. Nika Cortez benar-benar ingin menemukan sepotong kayu, dan memukulnya sampai mati. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Nika Cortez menemukan bahwa pria itu memiringkan kepalanya dan menatap kakinya yang terkilir tanpa malu-malu. Dia dengan cepat duduk dengan wajah memerah, dan tanpa sadar menarik roknya ke bawah. Rok pendeknya hanya naik sedikit di atas lututnya, dan dia takut di antara kedua kakinya terbuka dan membiarkan pria ini mengintip ke balik roknya. Hei, jangan terlalu gugup, jangan selalu menganggapku sebagai hooligan. Aku melihat kakimu, hanya karena kebaikan, mengingat kakimu terkilir, aku hanya ingin melakukan hal-hal baik untuk mengobati dan bantu kamu lakukan perawatan. Sambil berbicara, Kenzi Harimurti mengulurkan tangan dan meraih kaki kirinya, dan sekali menyentuh, Nika Cortez mendesis kesakitan, dan mengerutkan kening. Lepaskan, aku tidak ingin kamu menyentuhnya, jika kamu benar-benar ingin menolongku, bantu aku memanggil dokter. Nada suara Nika Cortez sudah sedikit memohon, dia sangat takut jika Kenzi Harimurti mengacau, itu akan membuatnya sangat sakit, mungkin kakinya akan terkilir lagi dan membuatnya semakin parah. Cedera kecil, tidak perlu memanggil dokter. Selain itu, aku dulu seorang dokter. Kamu beruntung bertemu denganku, kata Kenzi Harimurti, sudah mengangkat pergelangan kakinya. Dia menggunakan tangan yang lain, memegang pergelangan kaki merah dan bengkak dengan satu tangan. Nika Cortez memperhatikan dengan gugup, tidak berani berbicara dengan santai lagi, karena takut jika dia tidak memperhatikan tangannya, dia akan melukai dirinya sendiri lagi. Pada saat ini, Nika Cortez sedang berkeringat di dalam hatinya, berharap orang ini bukan dokter hewan. Melihat penampilannya yang kikuk, dia tidak boleh ceroboh dan membuat dirinya semakin parah. Jangan terlalu gugup, rilekskan tubuhmu, kata Kenzi Harimurti, menggosok telapak tangannya secara bertahap meningkat, energi spiritual yang sejuk perlahan meresap ke pergelangan kaki Nika Cortez yang merah dan bengkak. Nika Cortez segera merasakan kesejukan, rasa sakit di pergelangan kaki berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh perasaan yang sangat nyaman. Tubuh tegang Nika Cortez berangsur-angsur rileks, dari bibir merahnya, dia tidak bisa menahan rangan nyaman.
Kenzi Harimurti memandangnya dan melihat bahwa dia sangat nyaman bahkan matanya tertutup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, tetapi dia terus menggosok dan menggosok dengan tangannya, dan terus menggunakan energi spiritual untuk meresap ke dalam tubuhnya dan melarutkan pergelangan kakinya memar. Oke, kakimu baik-baik saja. Hanya dalam beberapa menit, kaki Nika Cortez yang terluka telah sepenuhnya kembali normal. Kenzi Harimurti meletakkan kaki gioknya, lalu menepuknya, ingatkan dia untuk tidak tertidur. Nika Cortez sangat nyaman sehingga dia akan tertidur. Setelah ditepuk oleh Kenzi Harimurti, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang berbaring di bawah hidung Kenzi Harimurti, seolah-olah dia telah meminum sup ekstasi. Nika Cortez buru-buru duduk di sofa dengan wajah memerah, tanpa sadar menyatukan kedua kakinya dan merapikan rok pendeknya. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa kaki kirinya, yang semula merah, bengkak dan nyeri, sebenarnya kembali normal lagi dan bisa bergerak bebas. Kenan Harimurti, apakah kamu benar-benar tahu keterampilan medis, teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Nika Cortez menatapnya dengan heran. Hanya dalam beberapa menit, dia menyembuhkan keseleo tanpa rasa sakit. Jika orang ini ditempatkan di rumah sakit trauma, setidaknya dia akan menjadi ahli yang sangat terkenal berdasarkan apa yang dia lakukan barusan. Kenzi Harimurti tidak menjelaskan banyak padanya, dia menundukkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok, jangan bicara tentang hal lain. Aku membantumu menyembuhkan cedera kakimu, jadi jangan berterima kasih padaku. Anggap saja sebagai bayaran untuk keluhan pribadi antara kita berdua. Ini sudah malam, dan selain itu, jangan mengganggu kebiasaan merokokku di masa depan. Mendengar apa yang dia katakan, Nika Cortez terkejut beberapa saat, lalu duduk tegak dengan tubuh bengkok menunjukkan ekspresi bangga dan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah menemukan image-nya lagi, merasa seperti bos. Hal-hal lain bisa dinegosiasikan, tetapi merokok di depan saya sama sekali tidak diperbolehkan. Bab 631. Orang besar macam apa kamu? Pagi ini, atas desakan Nika Cortez, Kenzi Harimurti memindahkan barang-barang kantornya dari departemen penjualan di lantai bawah dan meletakkannya di ruangan kecil di kantor asisten. Kantor, kepala pemasaran, Nika Cortez adalah suite, pintu masuknya adalah ruang kantor, sisi kiri adalah ruang asisten kecil, dan sisi kanan adalah ruang pribadi dengan kamar mandi terpisah. Mulai pagi ini dan seterusnya, Kenzi Harimurti, petugas, bertanggung jawab atas sanitasi seluruh ruang kantor. Namun, Kenzi Harimurti tidak akan keberatan dengan pekerjaan semacam ini, karena ia dilahirkan sebagai anak miskin sejak ia masih kecil, dan dia telah menjadi menantu dari pintu ke pintu selama beberapa tahun, sudah menjadi kebiasaan. Mungkin karena Kenzi Harimurti membantunya menyembuhkan cedera kakinya, atau mungkin karena Kenzi Harimurti masih rajin melakukan pekerjaan rumah, dalam 2 hari berikutnya, Nika Cortez tidak mempersulitnya. Bos wanita dan pria pengikut pada dasarnya dalam damai. Lagi pula, di mata Nika Cortez, Kenzi Harimurti hanyalah seorang karyawan kecil yang dapat dibuang di perusahaan, selama dia jujur dan patuh, dan tidak melakukan kesalahan lagi, Nika Cortez tidak akan menurunkan statusnya dan mempersulit hidup orang kecil. Pagi ini, Kenzi Harimurti menerima telepon dari Hikawa Ibe. Telepon mengatakan bahwa Yang Mulia Yumiko telah kembali ke Istana Kekaisaran di Kyoto, bernegosiasi dengan sekelompok menteri yang keras kepala, dan menyetujui permintaan mereka untuk pemilihan suami. Yumiko mengeksekusi sesuai dengan rencana Kenzi Harimurti. Awalnya, Yumiko dan kerabat kekaisaran itu menjadi tidak cocok. Itulah yang dikatakan Kenzi Harimurti kepadanya yang membuatnya mengubah sikapnya dan berkompromi dengan orang-orang tua itu. Di telepon, Hikawa Ibe berkata, tidak ada kata mundur ketika Anda membuka haluan. Karena Yang Mulia telah setuju untuk merekrut suami, tidak ada kata mundur. Kebahagiaan seumur hidup Yang Mulia dan Nona Hanako adalah hal terpenting. Sebelum tanggal 10 bulan depan, bergegaslah ke Kyoto untuk menyelamatkan Yang Mulia dari api dan air. Secara umum, Hikawa Ibe selalu berbicara dengan hormat kepada Kenzi Harimurti, sangat memperhatikan nada, dan jarang begitu serius. Kenzi Harimurti tahu bahwa Hikawa Ibe juga sedang terburu-buru, dia sangat khawatir jika dia tidak bergegas ke ibu kota tepat waktu untuk berpartisipasi dalam pemilihan suami. Yang Mulia Yumiko harus memilih seorang putra yang kejam dari anak-anak kerabat kaisar dan menikah. Kenzi Harimurti menghitung waktunya, dan pada tanggal 10 bulan depan, waktunya sebenarnya cukup santai, tetapi untuk amannya, dia masih memutuskan untuk menyelesaikan urusan di perusahaan Smile secepat mungkin, dan pergi ke Jepang untuk temui Yumiko lebih awal. Dia mengirim pesan teks ke Wadil Jordan dengan ponselnya, memerintahkan Wadil Jordan untuk mengirim tim inspeksi personel dari markas Mediclassic Group Wakanda dalam 2 hari terakhir untuk memeriksa dan memimpin transisi tim manajemen senior anak perusahaan Smile. Tindakan Wadil Jordan sangat cepat, perusahaan Smile menerima berita sebelum waktunya pulang kerja di pagi hari.
Saat makan di kafetaria pada siang hari, di bawah pengawasan banyak karyawan laki-laki yang seperti serigala, Grace Ananta yang manis datang ke meja Kenzi Harimurti dan memesankannya sepotong daging sapi rebus lagi. Sebuah meja persegi, selain Kenzi Harimurti, ada beberapa karyawan pria dari departemen penjualan yang saling mengenal, tetapi Grace Ananta, si cantik dari departemen penjualan, adalah satu-satunya yang sangat mencintai Kenzi Harimurti. Hal semacam ini membuat karyawan laki-laki di departemen penjualan merasa iri sekaligus tertekan. Kakak Kenan Harimurti, apakah kamu sudah mendengar? Grace Ananta mengabaikan rekan laki-laki, tetapi merendahkan suaranya, dan berkata kepada Kenzi Harimurti, saya mendengar bahwa markas besar grup akan segera mengirim orang untuk berurusan dengan anak perusahaan kita yang baru diakuisisi dan melakukan penyesuaian personel. Ada juga orang yang mengatakan bahwa bahkan ketua Harimurti dari markas grup akan datang ke perusahaan kita. Grace Ananta tampak bersemangat, seolah-olah orang biasa di zaman kuno akan melihat kaisar yang datang mengunjungi penduduk setempat. Laksana pengawal kehormatan, penuh kerinduan. Kenzi Harimurti tampak seperti sumur kuno, dan makan sepiring dengan sumpit dan berkata, apa yang aneh tentang ini, datang ke sini jika ingin datang, apa hubungannya dengan kita? Grace Ananta berkata dengan sedikit tidak senang, kenapa kamu menyebutnya biasa saja? Kedatangan orang-orang dari markas grup pasti akan menyesuaikan banyak posisi penting. Banyak orang menganggap kedatangan orang markas sebagai peluang bagus untuk promosi. Mereka yang profesional dan berpengalaman, dan begitu muda, menahan semangatnya, dan ingin dipromosikan menjadi wakil presiden eksekutif, atau bahkan manajer umum. Contoh lain adalah Kiba William dari departemen penjualan kita. Ketua Harimurti atau orang-orang dari kantor pusat, dia harus tampil baik di depan mereka, dan ingin dipromosikan sebagai wakil direktur pemasaran, atau langsung dipromosikan menjadi direktur alih-alih direktur Cortez. Selama posisi mereka diubah, posisi kepala kecil berikut juga akan diubah. Banyak rekan kerja di perusahaan diam-diam berdiskusi apakah ada cara untuk bertahan. Selama mereka dapat tampil baik di depan orang-orang besar dari markas, tidak akan menjadi masalah untuk dipromosikan menjadi supervisor tingkat menengah. Kenzi Harimurti tertawa setelah mendengar ini, dan bertanya dengan sengaja, bagaimana dengan Anda? Saya pikir Anda profesional dan mampu, dan Anda juga sangat muda, jadi apakah Anda ingin dipromosikan? Bagaimana kalau kamu mengambil alih posisi Kiba William dan menjadi supervisor dari departemen penjualan? Grace Ananta langsung tersipu, dan berkata, kakak Kenan Harimurti, jangan mengolok-olok saya. Saya tidak peduli tentang itu, dan saya tidak punya prestasi. Ada banyak orang yang lebih baik daripada saya, bagaimana saya bisa menjadi pengawas? Itu belum tentu benar. Kenzi Harimurti berkata dengan misterius, apakah kamu tidak mengenal saya? Saya adalah orang yang bisa membantu Anda. Mengenai Kiba William dari departemen penjualan, Kenzi Harimurti sudah lama tidak menyukainya, dan dalam 2 hari, Kiba William akan diganti secara langsung. Kenzi Harimurti punya rencananya sendiri. Setelah memahami periode waktu ini, dia menemukan bahwa jika Grace Ananta menjadi direktur departemen penjualan, dia mungkin kandidat yang cocok. Grace Ananta tidak memiliki hubungan yang rumit di perusahaan Smile, dan dia tidak memiliki geng atau faksi, jadi kesetiaannya kepada perusahaan tidak akan menjadi masalah. Grace Ananta telah menanggung kesulitan dan bekerja keras. Setelah sekian lama ditekan oleh Kiba William, dia tidak menyerah pada Kiba William, dan dia masih dapat bekerja dengan cermat, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pendirian yang teguh dan sikap profesional yang sangat baik. Jika Grace Ananta masih kekurangan, itu tidak lebih dari kurangnya pengalaman dalam mengelola bawahan dan mengoordinasikan situasi keseluruhan. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin sekaligus. Dia lembut dan cerdas, kenapa tidak bisa menjadi pemimpin dan pengawas? Namun, meskipun Kenzi Harimurti memiliki rencana seperti itu, Grace Ananta tidak mempercayainya sama sekali, dan hanya mengira dia bercanda. Kakak Kenan Harimurti, berhentilah menyombongkan diri. Kamu baru saja bergabung dengan perusahaan belum lama ini, dan kualifikasimu lebih rendah dariku. Bagaimana kamu bisa dianggap sebagai orang yang tinggi? Grace Ananta katanya sambil mengambil sumpit daging sapi rebus dan menaruhnya di piringnya.